Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi mengenai pengalaman kami sekeluarga, khususnya aku dan suami yang pernah mengalami terpapar COVID-19. Waktu itu Sabtu 1 Mei 2021, suami sakit, demam tinggi sampai dia menggigil malam hari itu, dan aku kan sebagai seorang istri aku menemani dia, jadi aku ikut terpapar. Tapi kami nggak berpikiran kalau suamiku tuh kena COVID-19. Hari Minggu suamiku sempat suntik vitamin di tempat Pak Hendro, tenaga medis di dekat sini, teman kami, dan minum beberapa obat. Turunlah penyakitnya, sakit-sakit yang dialaminya, badan sakit, nyeri semua. Kami kira itu hanya sebatas efek karena suami habis disuntik vaksin tahap kedua. Kemudian 3 Mei kan suamiku kerja tuh hari Senin. Aku mulai ngerasain demam, habis nyuci badanku basah itu kok aku demam, kedinginan tapi badanku panas. Aku udah ngerasa waduh, aku ini pasti kena juga ketularan suamiku. Tapi aku belum berpikir selama itu aku kena COVID-19 tuh, aku belum berpikir. Hari Selasa karena suami nggak pulang itu, malam Selasa aku suntik vitamin juga dan berobat, berkurang penyakitku. Aku tapi udah ngerasa nanti kalau aku aja ketularan suami, apalagi kalau anakku yang kecil ini deket-deket aku, tidak mungkin juga dia juga terkena. Langsung dia tak suruh tidur di atas, aku tidur di bawah supaya menghindari penularan, walaupun pada saat itu aku nggak tahu kalau itu COVID-19. Hari Selasa di kantor suami karena sudah banyak yang terpapar, diadakan rapid antigen massal, dan suami termasuk dari salah seorang yang terpapar COVID-19. Dia telepon pagi-pagi, dia bilang, "Mah, aku positif." Aku udah gak karu-karuan perasaanku. Langsung cepat-cepat anakku tak suruh pergi ke tempat saudara, tempat mertua, cepet-cepet supaya dia nggak tertular, nggak terpapar virus COVID-19. Setelah itu kami isolasi mandiri, minum vitamin, minum susu, istirahat cukup. Tapi aku nggak ada gejala, aku cuma batuk-batuk kecil, sedangkan suamiku masih lemes-lemes itu. Permintaan dari kantor tanggal 7 Mei hari Jumat itu kami rapid test. Karena aku udah mulai ada gejala-gejala, aku diajak sekalian sama suami untuk rapid antigen ke kantor. Setelah itu suami non reaktif, 2 kali rapid dengan 2 metode, suami sudah non reaktif, tapi aku yang reaktif. Aku nggak panik sih. Teman-teman suami bilang minum ini, minum itu untuk menjaga stamina. Aku udah ikutin apapun, ikhtiar untuk supaya aku sembuh, udah aku ikutin. Terus makan yang banyak ya, walaupun aku agak mual tetap aku berusaha makan supaya aku sakitku ini nggak menjadi-jadi. Akhirnya pulang dari sana, badanku 3 hari demam tinggi, diminumin obat turunnya cuma sedikit. Hari Minggu tanggal 9 aku masuk ruang isolasi karena sore itu aku merasa jantung berdebar-debar sama sesak napas. Aku takut terjadi sesuatu. Supaya lebih aman dan terkontrol, aku putuskan untuk ke rumah sakit Yukom Medical Center. Walaupun aku tahu setelah aku masuk ke sana pasti aku diisolasi selama 10 hari. Gak apa-apa, yang penting aku sehat.
masuk ruang infeksius itu kalau nggak salah ruangannya yang khusus penyintas COVID itu. Hatiku udah nggak karu-karuan, aku udah takut mati, aku berdoa tapi tetap aja secara manusiawi aku nggak bisa membohongin diri sendiri kalau aku deg-degan, takut mati, takut ninggalin suamiku, takut anakku nggak punya emak lagi, anakku yang besar nggak ketemu aku lagi. Aku cuma pokoknya takut dan takut sampai tekanan darahku yang nggak biasanya tinggi sampai tinggi 154/90. Sampai dokter yang datang, dokter jaga pada saat itu nanyain aku, "Ibu apa punya penyakit darah tinggi?" "Enggak." "Ibu apa punya penyakit kencing manis?" "Enggak." "Ibu enggak tahu apa ibu enggak pernah periksa?" Aku jawab, aku nggak pernah periksa karena aku nggak punya keluhan dan aku nggak pernah sakit, nggak pernah masuk rumah sakit kecuali operasi sesar untuk anak-anak. Setelah dokter nanyain itu, hatiku tambah nggak karu-karuan, takut, sedih, putus asa, aku takut mati, beneran aku takut mati. Setelah sekitar 2 jam aku di ruang infeksius itu, aku dibawa naik ambulan, aku duduk di belakang, yang bawa itu pakai baju astronot, APD lengkap. Aku tambah nggak karu-karuan, aku udah seperti di ujung kematian. Aku udah takut bener. Wah, nggak bisa dibilang dengan kata-kata. Turun dari situ, masuk ruang isolasi. Sepertinya itu ruang isolasi itu sebenarnya biasa aja, bangsal-bangsal biasa itu. Cuma hatiku udah nggak karu-karuan, takut, bener takut, kecil, aku merasa kecil, nggak ada artinya aku ini. Aku udah, tambah nggak karu-karuan. Puji Tuhan, suami boleh menemani, ada yang nunggu 1 orang dengan catatan nggak boleh keluar masuk karena orang yang udah masuk di situ juga terpapar. Jadi ruang gerak kami dibatasi di dalam ruang isolasi itu dan tidak boleh kemana-mana. Sebenarnya nggak apa-apa sih keluar, cuma yang ditakutkan itu kita menyebarkan virus kita ke orang lain di luar sana. Malam itu sampai pagi, sampai malam berikutnya aku nggak bisa merem, sama sekali nggak bisa merem. Aku sampai WA sama mamaku yang di Jogja, "Mak, aku wedi. Mak, aku nggak iso turu. Mak, tulungi aku. Aku benar-benar takut mati. Benar-benar takut mati. Aku udah berusaha pasrah. Aku udah berdoa. Aku udah segalanya tak lakukan. Aku pasrah. Mohon ampun Gusti, mohon ampun segala dosa aku akan perbaiki kalau Gusti memberikan hidup yang kedua. Mohon ampun, benar-benar mohon ampun." Aku udah seperti itu, tapi aku nguap aja nggak bisa, aku nggak nguap sehari semalam. Aku nih bisa gila lama-lama di sini. Nggak ngantuk sama sekali sehari semalam sampai malam berikutnya. Yang tidur nyenyak dipantau dari CCTV sama perawatnya. Pagi harinya perawatnya bilang gini, "Ibu nggak bisa tidur ya semalam?" "Iya sus, saya takut." "Kenapa Bu takut? Di sini banyak kawannya." Kebetulan di bangsalku isolasi itu ada anak kecil sekitar umur 5 tahun, 6 tahunan. Sekeluarga kena semua. Mereka keluarga dari GPM dan anak kecil itu lari sana lari sini, seneng aja. Makanya yang membuat kami pasien-pasien di situ nggak terlalu stres ya ada anak kecil itu yang nyanyi-nyanyi, yang lari sana lari sini, yang ngebukin tempat sampah sambil, kan waktu itu kan mau lebaran, dia takbir sambil ngebukin tempat sampah. Saya sebenarnya seneng tapi nggak bisa dibohongin, masih juga stres di sana. Pagi harinya kan berjemur. Aku rasakan banget di sana itu kekeluargaannya memang sangat-sangat kental. Jadi kita sedikit terhibur dan mengurangi 0,9% dari kesetresan kita
dari kadar kegilaan kita. Memang kalau di sana itu kita butuh kegilaan, ketidakwarasan. Sebab kalau kita waras, kita semakin sakit, ngenes di dalam situ. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, akhirnya aku bisa tidur. Hari kedua, malam kedua itu aku bisa tidur. Aku dikasih obat tidur sama dokter paru. Dokter parunya aku dikasih, dokter jantung kayaknya. Sebab dokter parunya itu dokter penyakit dalam dan itu dokter jantung sepertinya. Waktu itu dikasih obat tidur, aku tidur. Malam berikutnya aku dikasih obat tidur, aku nggak mau minum, aku takut ketergantungan. Aku udah bisa tidur, aku udah bisa berdamai dengan keadaan, aku udah bisa menerima kenyataan bahwa aku ini sekarang sakit dan aku di sini di ruang isolasi Rumah Sakit Yuko Medical Center itu aku cari obat supaya aku sembuh, aku bisa pulang. Yang aku pikirkan cuma satu, anakku yang kecil. Gak ada yang lain kecuali anakku yang kecil. Pikiranku kalau suamiku bisa sendiri tanpa aku, anakku yang besar bisa hidup karena dia udah kerja. Pikiranku cuma anakku yang kecil. Untung selama anakku yang kecil ini tak tinggal, dia nggak ngeluh. Cuma akhir-akhirnya aja dia ngeluh. Udah lama 3 mingguan tak tinggal, mungkin dia udah bosan dititipin tempat saudara. Terus setelah lepas infus, tiap hari yang ku makan tuh obat banyak sekali, dan obat antivirusnya itu 10 biji sekitar 8 jutaan. Kalau tak lihat di marketplace itu obat itu sekitar 8 jutaan. Pagi waktu pertama masuk aku minum 8, ditambah obat-obat pendukung lainnya seperti vitamin dan yang lainnya, obat batuk, obat paracetamol. Karena 3 hari itu aku katanya masih demam, diukur sama suhu badanku sama susternya itu aku masih demam. Tetapi obat-obat yang dimasukkan lewat infus dan oral itu membantu sekali. Aku mengalami kemajuan. Iya, malam pertama itu aku di rongsen paru. Aku ya udah deg-degan sama sekali, mana perawatnya yang dorong aku pakai kursi roda itu bilang kalau orang positif kena COVID dan punya penyakit bawaan nggak sampai 5 hari udah wassalam. Itu yang bikin aku drop. Aku mau nggak mikirin tapi aku tetap mikirin. Paginya aku kan di swab dan hasilnya kata mbaknya sekitar 5 harian. Kebetulan karena tes antigenku positif, 90% dari swabku pasti positif. Dan aku tahu waktu aku pulang itu diagnosa yang dicantumkan positif COVID. Nggak apa-apa. Kita dengan besar hati mengakui kalau kita positif COVID. Virus COVID-19 itu sekarang udah berdampingan di sekitar kita. Yang penting kita tetap jaga kesehatan, hidup sehat, makan seimbang, dan olahraga kecil setiap hari. Terus 10 hari di isolasi itu benar-benar baratnya aku dihajar, mentalku dididik dari nol lagi supaya aku lebih memperbaiki kualitas hidupku, supaya aku keluar dari ruang isolasi itu aku lebih bermanfaat untuk orang lain. Aku melihat orang-orang perawat-perawat yang di sana merawat puluhan, bahkan kata mereka sempat ratusan orang yang terpapar COVID, dan mereka dengan peralatan yang seadanya
tanpa mereka takut, seperti kerja kemanusiaan. Aku berdoa semua perawat, dokter-dokter yang merawat penyintas COVID diberi kesehatan supaya mereka tetap bisa menolong orang-orang seperti kami ini. Tiap hari enggak tiap hari lah, beberapa hari aku datang, ada yang meninggal pasien COVID. Itu yang membuat aku down, sampai maghrib itu ada yang nangis-nangis jejeritan di belakang kamarku. Ternyata itu kamar ICU, kayak kamar ICU COVID dan pasien yang dirawat biasa dibedakan. Jadi di dalam kamar itu ada 3 bed khusus untuk yang sudah parah-parah. Kebanyakan dari kita takut dan nggak jujur waktu kita kena COVID. Kita nggak mau datang ke rumah sakit, nggak mau jujur sama tenaga kesehatan, dan datang pada saat kita udah parah. Akhirnya kita masuk ruang ICU mereka udah parah, akhirnya wassalam. Itu yang para perawat keluhkan pada saat menangani orang-orang yang dengan penyakit bawaan datang ke rumah sakit. Di dalam sana mental, hati, perasaan diombang-ambingkan seperti nggak karu-karuan benar. Untung suamiku masih bisa nemenin aku. Ada kebayang yang nggak ditemenin suaminya sama sekali, nggak ditemenin sama istrinya sama sekali di dalam situ. Alangkah sedihnya mereka. Hari Rabu kemarin aku keluar tanggal 19. Puji Tuhan sudah diberi surat sehat, surat sembuh dari dokter. Nanti tanggal 29 aku kontrol lagi di dokter penyakit dalam. Aku diberi obat, dan obat COVID itu mahal sekali. Yang tak bawa pulang saja itu sekitar 400 ribuan, belum lagi yang tak konsumsi dan disuntikkan lewat infus itu. Ada yang pasien datang baru dan suamiku sempat dengar katanya kalau bayar pribadi yang belum COVID belum diambil, karena pasien COVID kan diambil dinas kesehatan, kalau bukan COVID perawatan BPJS. Nah mereka kalau nunggu hasil swab 3 hari bayar pribadi, mereka 1 hari 1 malam biaya perawatan 1.800.000, biaya swab 900. Bayangkan kalau 10 hari aku di sana dengan perawatan, obat antivirus yang segitu banyaknya, 2 kali dosis yang aku minum, terus obat-obat yang dimasukkan, antibiotik sekantong, banyak sekali obat. Sampai terus terang aku susah untuk BAB, tapi cuma 2 hari aja karena terlalu banyaknya obat yang dimasukkan ke tubuhku. Tapi cuma untuk 2 hari aku nggak sempat beli obat pencahar, aku sudah BAB seperti biasa. Tetapi ada kawan di samping itu bilang sampai perutnya sembelit lah, beli obat pencahar lah. Pokoknya banyak pengalaman yang bisa ditimba, banyak saudara yang satu seperjuangan juga kami di sana. Puji Tuhan aku sudah pulang, suami sehat, aku sehat, anakku sudah pulang ke rumah. Seneng sudah bisa berkumpul lagi. Tetap jaga kesehatan supaya kita semua diberi kesehatan. Yang lain yang di luar sana tolong patuhin prokes supaya kami yang nggak tahu apa-apa, yang cuma di rumah saja ini nggak terkena imbas-imbas yang kalian nggak taat prokes. Kami ini yang nggak tahu apa-apa jadi sakit. Puji Tuhan, pokoknya aku berterima kasih untuk hidupku yang kedua ini. Anakku juga sudah pulang. Tuh anakku kesayangan. Terima kasih teman-teman. Aku berbagi ini supaya kalian juga tahu betapa bahayanya COVID-19 itu, supaya kita hidup lebih sehat dan kita tetap
bisa merawat anak-anak kita sampai mereka semua besar. Terima kasih untuk semuanya.